Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin belum selesai ya, tentang ta'allaqu bi ta'anal asy-syaitani. Belum ya? Foto ya. Jadi kemarin katakan lalu mau, kemudian Allah menantang mereka untuk berangan-angan kepada maut dan kematian jika memang mereka itu benar. Sekarang kita jelaskan terkait itu. Ta'allaqu bi ta'anal, berkaitan dengan tamanna atau berangan-angan. Asy-syaitani, ada dua syarat yang di ayat ini. Anak awal atas bahwasanya awal, maksudnya in yang pertama, in kanat qaidun, itu terikat fitani kepada in yang kedua, yaitu in kuntum shodiqin. Maksudnya adalah in shadaqtum, jika engkau benar fi za'mikum, di dalam pengakuan kalian, anna, bahwasanya surga lakum, untuk kalian. Jadi memang kalian mengaku annahalakum, orang Yahudi mengaku bahwasanya surga untuk kalian, ya kuman, silakan berangan mati. Waman, dan barang siapa kanat ada apa surga lahu bagi Yahudi, memang orang Yahudi kumang punya otoritas untuk surga, masuk surga, ya pasti dia akan yukfiruha, dia akan mengutamakan surga. Sedangkan yang menyampaikan ilaiha ke surga kan kecuali mau mati. Orang itu mengklaim surga bagian saya, surga itu wis khusus buat kalian, bukan untuk yang lain. Yo, kalau gitu ya pengen mati ya. Tidak ada jalan menuju itu kecuali kematian. Fatamannau, maka berangan-angan untuk mati. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatamannahu, dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian abadan, selama-lamanya. Saya ulangi lagi, wa yatamannahu, sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian abadan, selama-lamanya. Bima, dengan apa-apa qaddarat, yang telah mendahului apa aidihim, tangan mereka. Maksudnya adalah bima, disebabkan perbuatan mereka. Ya, qaddarat itu bahasanya adalah disebabkan kelakuan aidihim, tangan mereka. Kenapa nggak menggunakan bima qaddarat qulubihim? Karena ayat ini menegaskan bahwasanya kelakuan buruknya orang Yahudi itu bukan sekedar hati, tapi sudah masuk ranah tangan. Entah itu dengan tangannya mereka membuat patung anak sapi, dengan tangannya mereka membunuh nabi-nabi, sehingga diisi menggunakan aidihim. Min kufrihim, disebabkan kekufuran mereka bin nabi, kepada nabi, al-multazimi, yang mengakibatkan likat bikin ya, okay, pada baunya mereka. Allahu, ataupun Allah alim, mengetahui bizzalimin, terhadap orang zalim, maksudnya adalah orang kafir, injazihim, dan Allah akan membalas mereka. Poin yang paling singkat adalah orang yang takut mati itu termasuk pada dalilun ifasatil qalbi, dalilun menunjukkan akan rusaknya hati. Jadi al-khawfu minal maut, wong sing takut mati, dalilun ala fasadil qalbi, itu menunjukkan rusaknya hati mereka. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka tahu kelakuannya mereka buruk. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka tahu tempatnya pasti di neraka.
Nah, di sini walaiyat menunggu abadan dapat dapat aidihim. Orang-orang Israel itu pasti mereka takut mati. Karena mereka takut tempatnya di neraka. Karena mereka tahu kelakuan yang buruk. Itu seperti mereka itu, makanya gak mungkin mereka ingin mati. Angan-angan mereka. Kalau dari sisi tasawuf adalah dunia. Karena mereka mencintai dunia. Wala tajidannahum akhwasan nasi ala akhirat. Kau akan menemukan sing paling rakus sama itu. Rakus-rakusnya manusia itu ternyata merujuk pada orang Israel Yahudi. Masya Allah. Saking rakusnya kan. Google termasuk apa jenis itu Elon Musk ini? Ya, ini Mas. Yang membuat AI, insinyur-insinyur yang membuat AI, mereka lah yang dipecat. Memangkas gaji. Di mereka itu memberikan buat AI. Kalau AI jadi semua otomatis, maka insinyur-insinyur itu dibeli semua. Itu contoh bagusnya. Banyak orang-orang Google yang bekerja di Google itu dipecat. Kenapa dipecat? Biaya apa jenenge? Biaya pesangon itu tidak lebih besar daripada biaya dia bekerja terus. Sedangkan bekerja terus itu gajinya gede. Daripada gajinya gede, padahal sudah bisa digantikan dengan AI yang dibuatnya, ini dipotong aja. Itulah mereka makin kaya. Wongnya makin gede, mereka makin kaya. Jangan pakai AI. Dan mereka itu orang punya darah Yahudi. Elon Musk, Mark punya darah. Ini ratusan itu. Paling ada di California itu kan sama dengan Elon Musk kan sendirian kan? Sendirian. Mereka punya akhirat tapi tidak punya kebahagiaan. Yang ngomong, walau dari itu apa sebenarnya? Mereka itu orangnya takut mati. Terus pernah kali seperti ini. Alhamdulillah saya pernah. Sebelum datangnya dalil, datangnya referensi, alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah sudah merasakan ini. Di dalam kitab Ibnu Al-Adab disebutkan tentang min alamati, di antara tanda-tanda min alamati sidqil iman, di antara tanda benarnya iman. Wong iman benar iman ini di antara tanda-tandanya adalah asyauqu ila liqa'illah. Asyauqu ila liqa'illah. Dia rindu ingin bertemu Allah. Termasuk wirid yang membuat saya berontok atau rindu kepada Allah adalah ketika saya melakukan sholat 100 kali baca Al-Ikhlas yang dijadikan sama Nabi ya lewat Baikon itu masih kalau sesuatu itu saya tuh pengen ketemu si Allah. Rasa caranya gimana? Saya mau ngapain? Tapi saya bahkan saya nggak butuh Allah kecuali pengen ketemu si Allah. Ternyata keadaan rohani saya itu dibenarkan di dalam kitab Risalah Mu'awan. Min alamati sidqil iman, di antara tanda benarnya iman adalah asyauqu ila liqa'illah. Dia rindu ingin bertemu dengan Tuhannya. Itu sing bahasanya bapak saya. Ojo sering-sering. Takut saya nggak balik. Takut saya nggak balik. Maksudnya nggak balik itu jadi hilang, dijaga. Sebagaimana maka dia itu memang sudah balik.
Kalau saya lucu, kamu kembali, kasihan hidupmu, kasihan anakmu, kasihan murid-muridmu. Kan kamu wis gak pengen ketemu siapa-siapa, gak pengen bersama gila udah. Gilanya sudah maklum jangan. Gilanya sudah wis pokoknya ini ngomong, gak butuh yang gak butuh sama kamu. Ini kena sejarah sudah tidak bisa dihukumi. Nah, di dalam masa yang utara, orang jahat itu tidak boleh diikuti. Beda. Makanya ada orang santri, kok dia itu sebenarnya soal gus-gus jahat atau apa jahat, kemudian dia melakukan itu gak boleh. Nek minta doa umum, nek berkah karena dia rasul umum, tapi nek kita minta petunjuk, itu tidak harus langsung difahami. Oh, kan apa mereka itu sudah faham gila gitu. Kalau saya kecapeanmu, wah bagaimana itu? Kemudian saya sholat, diajarkan lagi, tidak langsung sholat itu, justru tingkat yang paling sempurna itu bukan orang jahat. Tapi mereka yang sudah naik puncak, kemudian mereka turun lagi menjadi syariat, menjadi manusia biasa. Sebagaimana sore Mbah Kanjeng Nabi, beliau sudah maklum, sudah ketemu manusia Allah, sudah Isra Mi'raj, beliau turun lagi menjadi manusia biasa. Itulah maklum yang paling tinggi. Jadi ada-ada untuk berhubung ke makmur dulu. Saya dulu belum ngomong jabat itu masya Allah soalnya gak karu-karuan. Busuknya itu tangan ini. Saya melupakan guru-guru saya yang maklumi, guru-guru saya yang kata justru stara yang paling tepat adalah itu yang gak boleh ditinggalkan. Kadang-kadang kita punya ngaji tak tinggal gara-gara anak Gus Jabat tidak sebenar. Itu salah. Dulu saya belum doa masalah ini. Ternyata yang paling tinggi adalah mereka yang sudah menjadi manusia biasa. Itu yang paling itu. Jadi saya termasuk sudah mengalami itu dan pesan para anak Islam, ketika ada kiai yang sudah kayak manusia biasa, itu justru yang harus diikuti. Adapun ketika ada orang wali jahat, itu tetap harus dihormati, tidak atau monggo, tapi tidak harus diikuti. Soalnya baca wakil itu ninggal lo pondok, ninggal lo ngaji ini demi ngejar orang-orang yang katanya wali jahat. Tok topi itu bisa sih terus ini ada hal juga. Jadi ketika orang itu benar-benar kebalikannya nggak iman, wong karakter orang Yahudi, dia akan takut kematian, takut ketemu Tuhannya. Tapi ini orang cuma benar sedikit iman, maka dia rindu dengan Tuhannya. Tapi kalau ya bukan bunuh diri loh ya, bukan rindu. Menang ke rumahnya bunuh diri, bahaya. Terus, iki ada serpihan lagi, saya kira cocok buat teman-teman. Karena teman-teman pasti akan mengalami ini. Dan buat bekal aneh, nekat bekal mengalami ya. Ada katanya ini, mata al-hasyaka. Maka ketika Tuhan Allah membuat dirimu jauh atau asing padamu, membuat kamu itu sendirian, kayak gak punya teman, gak punya keluarga, membuat kamu jauh dari siapa-siapa, seakan kamu tidak bisa berbicara bahasa lagi, atau mungkin kamu kayak dijauhi siapapun, min khalqi, daripada makhluknya Allah. Ketika Allah sudah membuat dirimu sendirian, membuat dirimu jauh dari makhluknya, entah orang tua, teman, keluargamu. Kata Ibn Athaillah itu cucu muridnya Imam Syafi'i itu, fa'lam annahu yuridu ayyafa'alaka dabil unsibih. Ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan kalian untuk membuka untukmu pintu keakraban bihi bersama Allah. Misalnya kita kok ditakdir kena masalah, beong tua gak cocok, beong tua gak cocok,
semua karena miskomunikasi, salah paham, kata kamu sendirian, itu jangan sampai jadi malah putus asa. Itu cara Allah membuka pintu keakraban engkau dengannya. Dan kebetulan lagi, saya alhamdulillah selalu dijalankan oleh Allah. Kemudian setelah itu didatangkan dalilnya. Bukan saya dalil kemudian amalkan. Alhamdulillah selalu Allah memberikan jalan bisa mengamalkan itu kemudian tahu dalilnya. Ada suatu momen di mana mungkin kau sudah tahu, itu saya sudah nggak punya siapa-siapa. Mau pulang ke Mojokerto juga nggak enak. Mau pulang ke mana juga nggak enak. Mau pulang ke mana lagi itu juga nggak enak. Bingung nggak punya siapa-siapa. Liburan kultur zina juga nggak kemana-mana. Saya bingung kalau gitu. Itu yang hanya tahu adalah kakak saya Gus Salim. Gak ada. Itu yang belum mengajarkan kepada saya. Kita itu Allahumma ini mau coba ini dek. Allahumma ini Allah bersamaku. Allah syahid. Allah menyaksikanku. Allah nabilu ilayya. Allah memandangku. Jadi kamu gak punya siapa-siapa deh. Yang hanya menyaksikan adalah Allah, yang memandangmu adalah Allah, yang bersama adalah Allah. Itu saya bisa nyaman, itu bisa saya bisa tetap ada harapan. Dan ternyata ketika dilihat dalam daunnya itu atau ilah itu memang kehendak Allah agar kita hanya berdua menyatakan kepada Allah saja. Ngono ya. Bukan berarti mau ketemu Gusti Allah maksud. Jadi semua itu butuh proses. Ada orang itu dikasih proses dulu kemudian dikasih tahu dalilnya. Ini kebetulan saya. Ada orang itu ngaji tahu dalilnya kemudian menjalankannya. Oh iya. Bergantung Gusti Allah mana cara mana, ya. Semoga kita semuanya bisa tetap berulang. Jadi tingkatannya adalah tafsir di dalam menyampaikan kepada muridnya dan dalamnya tadabbur. Tetapi dalam menyampaikan dalam hati dengan perangkat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asmi innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.